قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين رضي الله تعالى عنهم وعنا بهم إلى أن قال وصلنا إلى فصل الثاني في صفة بصره صلى الله عليه وسلم واقتحاله, berkenaan tentang sifat daripada basarihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kemampuan pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena al-basar huwa quwwah muda'ah fil 'ain, dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Lahji, al-basar huwa quwwah muda'ah fil 'ain, yaitu suatu kekuatan yang Allah berikan pada mata untuk bisa memandang, kemampuan penglihatan. Hadza ma yusamma bil basar. Maka di sini beliau akan membahas tentang bagaimana sifat daripada pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqtihalih, dan juga berkenaan tentang memakai celaknya, memakai kuhl Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yang beliau riwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah, diriwayatkan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara bil laili fi dhulmah kama yara bin nahari fi dhaw, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat pada malam hari, dalam waktu malam hari yang sedang gelap, karena malam kalau lagi ada bulan ya enggak gelap. Ini dalam malam hari yang begitu gelap gulita sekalipun, maka Nabi SAW melihat kama yara bin nahar fi dhaw, sebagaimana Nabi melihat pada waktu siang hari yang sedang cahayanya begitu terang. Maksudnya Nabi SAW dalam keadaan mata normal melihat sedang gelap, namun bagi Nabi SAW tetap terlihat terang. Itu daripada sifat matanya Nabi Muhammad SAW yang Allah jadikan sebagai alamah min alamatin nubuwah, salah satu daripada tanda kenabian Sayyidina Muhammad SAW, di mana hal tersebut menunjukkan juga daripada mukjizat yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Dan Syekh Abdullah Al-Lahji mengatakan, qala al-Qadhi Iyad, al-Imam al-Qadhi Iyad sahibus Syifa mengatakan, wa inna ma hadathat hadhihi al-ayah lahu ba'da lailatul Isra, sesungguhnya tanda kebesaran ini dimiliki oleh Nabi SAW dalam keadaan tempat yang gelap sekalipun tetap terang dilihat oleh Nabi SAW, itu terjadi ba'da lailatul Isra, setelah Isra wal Mi'raj. Sebagaimana Nabi Allah Musa diriwayatkan beliau itu melihat an-namlatis sauda fi lailatil dhulma min masirah asyrah farasikh ba'da lailatit tur, bahwasanya Nabi Allah Musa diriwayatkan bisa melihat daripada namlah sauda, yaitu semut yang berwarna hitam di malam yang begitu gelap, yang jaraknya yaitu 10 farsakh dari tempat berdirinya Nabi Allah Musa, itu bisa dilihat oleh beliau ba'da lailatit tur, yaitu setelah malam di Tur Saina, yaitu bermukalamah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan keistimewaan tadi kepada Nabi Allah Musa. Maka begitu pula Nabi Muhammad SAW ba'dal Isra wal Mi'raj, Allah berikan daripada keistimewaan tadi kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan yara man khalfahu minas sufuf kama yara man baina yadayhi, bahwasanya beliau melihat siapa-siapa yang di belakang beliau daripada saf di dalam salatnya, sebagaimana beliau melihat man baina yadayhi, siapa-siapa yang ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi SAW di antara kekuatan dan juga mukjizat yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad SAW, Nabi bisa melihat daripada apa yang ada di belakang beliau, sebagaimana bisa melihat apa-apa yang ada di depan. Nah, ini daripada keistimewaan yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad SAW, di mana hal tersebut juga didukung ini hadis dengan hadis-hadis lainnya yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim,
Di antaranya diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an dengan lafaz di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Hal tarawna qiblati hahuna?" Tidakkah kalian melihat bahwasanya kiblatku di dalam salat? Aku mengarah ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, melihatnya ke depan. Fa wallah, namun demi Allah, ma yakhfa alayya ruku'ukum wala khusyu'ukum. Namun demi Allah, tidak terhalangi sedikit pun atasku, yaitu daripada ruku dan juga kekhusyuan kalian di dalam salat. Bahwasanya Nabi SAW tahu para sahabat yang salat di belakang Nabi SAW, Nabi tahu siapa yang rukunya benar, siapa yang duluan dari Nabi SAW, siapa yang khusyuk di dalam salatnya, siapa yang tidak khusyuk di dalam salatnya. Walaupun menghadapnya Nabi tetap menghadap ke arah kiblat. Namun Nabi mengatakan, fa wallah, demi Allah, aku tahu akan ruku kalian, bahkan kekhusyuan kalian. Wa inni la arakum min wara'i dhahri. Dan sungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Aku melihat, tahu kalian semua. Dan di riwayat lain pula diriwayatkan di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan Sayyidina Anas ibn Malik bahwa Nabi SAW bersabda, "Ayyuhan nas, inni imamukum, fala tasbiquni birruku'i wala bissujud, fa inni arakum min amami wa min khalfi." Yaitu diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Nabi mengatakan, menyerukan kepada para sahabatnya, "Wahai segenap manusia, inni imamukum, sesungguhnya aku ini adalah imam kalian." Yaitu dalam konteks hadis ini, yaitu di dalam salat. Maka fala tasbiquni birruku' wala bissujud. Maka janganlah kalian mendahulukan aku di dalam ruku ataupun sujud. Jangan dahuluin imam, baik di dalam ruku atau sujud. Kalau imam sudah ruku, baru ruku. Imam sudah sujud, baru kalian sujud. Jangan mendahulukan imam. Fa inni arakum min amami wa min khalfi. Karena sungguhnya aku melihat kalian dari depanku dan juga dari belakangku. Dan juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Sayyidina Anas bahwasanya diceritakan, shalla binan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan tsumma raqal mimbar. Itu Nabi SAW melaksanakan salat menjadi imam di antara kami. Kemudian setelah selesai salat, Nabi SAW naik ke atas mimbarnya. Kemudian beliau bersabda, yaitu berkenaan tentang diperintahkan masalah salat, yaitu tentang ruku dan sujudnya, di mana Nabi SAW menyatakan, "Inni la arakum min wara'i kama arakum min amami." Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakangku sebagaimana aku melihat kalian dari depanku. Wa fi Muslimin, dan diriwayatkan pula dalam Sahih Muslim, "Inni la ubsiru min wara'i kama ubsiru man baina yadai." Sesungguhnya aku melihat man wara'i, siapa-siapa yang di belakangku, sebagaimana aku melihat siapa-siapa yang ada di hadapanku. Wa fi ukhra li Muslim, dan dilarang riwayat lainnya dalam Sahih Muslim, "Inni la ubsiru man qafaya kama ubsiru man baina yadayya." Sesungguhnya aku melihat siapa-siapa yang ada di belakang tengkukku sebagaimana aku melihat siapa-siapa yang ada di hadapanku. Maka ini hadis yang sangat banyak, bahkan diriwayatkan fi sahihain dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Maka hal ini adalah suatu yang sahih yang bisa kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mampu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa melihat apa-apa yang di hadapan kita, yaitu dengan mata. Namun apabila Allah memberikan kemampuan untuk melihat tanpa mata, Maha mampu atau tidak Allah Subhanahu wa taala? Mampu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tanpa ada alat untuk bisa melihat, namun Allah berikan begitu saja kemampuan untuk melihat, itu Maha mampu Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya orang bisa ngelihat itu harus ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya nggak kelihatan. Namun Allah jadikan walaupun nggak ada cahaya tetap bisa kelihatan. Mampu tidak Allah? Mampu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan tadi kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bisa melihat walaupun nggak ada cahaya sekalipun, Nabi bisa melihat sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang kalau mau bisa melihat, harus sesuatu itu ada di hadapannya, harus ada di depannya. Nah,
Nah, di depan pandangan dia baru bisa terlihat. Namun kalau di belakang nggak kelihatan. Namun Allah berikan kekhususan untuk Nabi Muhammad SAW. Walaupun suatu itu tidak ada di hadapan Nabi SAW, beliau bisa melihat hal tersebut. Dan bahkan kalau kita mau melihat itu ya harus dengan mata. Adanya bola mata, adanya alat untuk bisa melihat. Namun Allah berikan daripada hal tersebut kepada Nabi SAW walaupun tanpa ada perantara alat, yaitu berupa mata di belakang Nabi. Namun Nabi bisa melihat apa-apa yang ada di belakangnya. Ini menunjukkan akan kudratillah, yaitu kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mampu seperti tadi memberikan kemampuan tersebut kepada Nabi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala apalagi Allah, maka Allah tidak perlu adanya mata untuk melihat, tidak perlu adanya cahaya untuk bisa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, karena kemampuan tadi saja Allah berikan kepada sosok makhluknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dat Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tidak butuh akan adanya mata untuk bisa melihat, adanya cahaya untuk bisa melihat Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka selanjutnya wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara fi Suraya ahada asyara najma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di Suraya, di mana Suraya di dalam catatan kaki di nuskhah yang ini dikatakan Suraya itu musaghar dari sarwah. Nah, itu isim tasghir dari sarwah. Di mana Suraya atau sarwah itu adalah manzil min manazilil qamar fihi nujum mujtami'ah ju'ilat alamah. Nah, yang namanya Suraya itu adalah tempat-tempat daripada berkumpul daripada manazil qamar, daripada tempat peredarannya bulan, yang mana di sekelilingnya itu terdapat bintang-bintang yang berkumpul, ju'ilat alamah, yaitu yang berkumpul membentuk daripada rasi bintang yang dijadikan sebagai alamah, pertanda. Nah, itu biasanya orang kalau sedang melaut, berlayar, biasanya daripada rasi bintang tadi yang kemudian dijadikan pertanda untuk tahu daripada arah, untuk tahu daripada posisi. Maka itu yang disebut dengan Suraya, atau diistilahkan sekarang yaitu fi Suraya, yaitu melihat pada langit ahada asyara najman, yaitu sebanyak 11 bintang. Maksud daripada bintang di sini bukan jumlah bintangnya, bukan juga planet. Nah, namun dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Lahji, yaitu arti daripada bintang yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dengan istilah zaman sekarang yaitu rasi bintang. Nah, karena yang namanya bintang-bintang yang banyak di langit itu dia biasanya membuat daripada satu susunan tertentu. Walaupun kalau kita melihat dengan kasat mata seakan-akan ya seperti nggak menunjukkan daripada bentuk apapun, seperti tidak ada susunannya. Namun pada dasarnya bintang-bintang itu dia membuat daripada satu susunan tertentu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke langit, itu melihat daripada bintang itu ada 11 rasi bintang. Nah, maka itu daripada yang dilihat oleh Nabi SAW dengan mata telanjang. Nah, bukan dengan teleskop, bukan dengan yaitu daripada alat-alat zaman sekarang. Nah, di mana adapun zaman sekarang yaitu di dalam astronomi, kalau zaman sekarang dikatakan justru rasi bintang itu ada 88 rasi bintang. Nah, namun wallahu a'lam bihaqiqatih, ala kulli hal di riwayat sini bahwasanya Nabi SAW melihat ada 11 rasi bintang, di mana dikatakan wahukia, dan dihikayahkan anna Suraya isna asyar, bahwasanya ada riwayat pula bahwasanya rasi bintang yang dilihat oleh Nabi yaitu ada 12 rasi bintang, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Yunani kuno. Kalau 12 yaitu sama seperti yang diyakini orang-orang Yunani kuno, yang rasi bintang itu yang biasanya mereka gabungkan dengan zodiak, atau itu ada Capricorn, ada dan lain sebagainya. Maka itu keyakinan orang-orang Yunani kuno. Nah, di mana dikatakan lam yuhaqqiq an-nas minha ghair sittau sab'an. Namun kebanyakan orang itu tidak bisa memastikan daripada adanya rasi bintang tersebut kecuali hanya 6 atau 7. Nah, karena pada dasarnya keyakinan orang-orang Yunani kuno
berkenaan tentang rasi bintang itu berasal dari peradaban di Mesopotamia. Yaitu kurang lebih mereka hanya mendapatkan kurang lebih hanya sekitar 6 atau 7 rasi bintang. Itu pada awalnya. Ala kulli hal, walam yara jami'aha ghairun nabi sallallahu alaihi wasallam biquwwatin ja'alahu Allah taala fi basarih. Namun tidak ada seorang pun yang bisa melihat keseluruhan daripada rasi bintang tersebut kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melihat dengan mata telanjang tanpa menggunakan alat, tanpa teleskop dan lain sebagainya. Nah, itu tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kuatnya pandangan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam la yaq'udu fi baitin mudhlimin hatta yudha'a lahu bisiraj. Dan juga kemudian diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau duduk di dalam suatu ruangan yang gelap. Jadi Nabi SAW kalau masuk ke dalam satu ruangan gak bakal dibiarkan daripada ruangan itu gelap, dinyalahkan daripada pelitanya. Atau zaman sekarang kalau kita masuk ke dalam ruangan kalau gelap dinyalahkan dulu lampu baru kemudian Nabi SAW duduk. Jadi Nabi SAW gak pernah duduk itu dalam keadaan ruangan yang sedang gelap. Nah, maka pasti Nabi SAW kalau mau duduk di ruangan yang masih gelap, Nabi tunggu sampai ada cahaya, sampai dinyalahkan daripada pelitanya, baru kemudian Nabi SAW duduk. Maka layak ud fi baitin mudlim hatta yudha'a lahu bisiraj, sampai diterangi ruangan tersebut dengan pelita. Nah, yaitu baru kemudian Nabi SAW duduk. Namun Syekh Abdullah Al-Lahji mengatakan walakinnahu kana yutfihi indan naum. Namun walaupun seperti itu, Nabi SAW kalau mau tidur beliau matikan daripada pelitanya. Itu diantara adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi khabarin rawahu at-Tabarani, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tabarani dari Sayyidina Jabir radhiyallahu taala an, beliau meriwayatkan annahu kana yakrahu siraj inda subh, bahwasanya Nabi SAW itu tidak menyukai daripada pelita di waktu subuh. Maksudnya kalau di waktu subuh tidak terlalu suka, yaitu dalam keadaan yang begitu terlalu terang. Maka Nabi SAW suka yang tidak terlalu terang kalau masuk waktu subuh. Nah, jadi kalau lampu pun misalnya ya maka di masjid jangan nyalahin semua. Nah, ketika waktu subuh nyalain sebagian saja yang sekiranya bisa terlihat. Maka itu yang disukai oleh Nabi SAW. Annahu kana yakrahus siraj indas subh. Itu kalau waktu subuh beliau tidak begitu suka daripada adanya siraj. Sallallahu alaihi wasallam. Wa nuwasil insyaallah fil hissatil qadimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.